Kata Radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Mari kita kembali ke Pilpres 2014. Ketika itu Indonesia sedang memilih siapa yang akan jadi presiden dan wakilnya. Apakah Jokowi JK atau Prabowo Hatta Rajasa? Masih ingat dengan perang ujaran kebencian yang terjadi saat itu? Pendukung Prabowo bilang Jokowi itu turunan Cina, bukan Islam, komunis, dan tidak pernah lulus dari UGM. Pendukung Jokowi pun tak mau kalah. Mereka bilang Prabowo itu pelanggar HAM, tidak punya istri, keluarganya non-muslim, dan punya anak dengan perilaku yang menyimpang. Hal yang sama kembali terulang pada Pilpres 2019. Jokowi kembali maju dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, sementara Prabowo menggandeng Sandiaga Uno. Perang ujaran kebencian kembali terjadi. Isu yang diangkat sama persis. Pendukung Prabowo kembali bilang kalau Jokowi itu turunan Cina, non-muslim, komunis, dan tidak pernah lulus kuliah. Sementara pendukung Jokowi kembali menyerang Prabowo dengan isu tukang culik, ditinggal oleh istri, non-muslim, dan punya anak dengan perilaku yang menyimpang. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, salah satu akun yang lumayan aktif menyerang Prabowo adalah Fufu Fafa. Akun ini selalu mempersoalkan Prabowo yang dianggap melanggar HAM, tidak punya istri, dan punya anak dengan perilaku seks yang menyimpang. Belakangan, akun Fufu Fafa dikaitkan dengan wapres terpilih yang mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Sejumlah fakta dan bukti yang mendukung bahwa Fufu Fafa adalah Gibran disebar di sosial media. Gibran membantah, Menkominfo pun membantah. Fufu Fafa bukan Gibran, begitu kata mereka. Pertanyaannya, kalaupun benar Fufu Fafa adalah Gibran, bolehkah Prabowo marah? Bukankah serangan Gibran dilakukan saat Prabowo dan Jokowi masih jadi musuh bebuyutan? Bukankah orang-orang dekat Prabowo juga habis-habisan menyerang Jokowi? Misalnya saja Fauzi Baadillah, yang sekarang justru diangkat oleh Jokowi jadi komisaris di BUMN. Dalam politik adalah hal yang lumrah kalau kemarin saling serang, hari ini saling rangkul. Jangan-jangan sebetulnya sudah sejak lama Prabowo tahu kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Yang perlu kita cari tahu sekarang adalah kelompok mana yang membuat isu Fufu Fafa ini menjadi viral. Dan apa tujuannya? Sampai saat ini kita hanya bisa menduga-duga. Dugaan pertama, isu Fufu Fafa digunakan untuk membuat kekuatan Prabowo, Gibran, dan Jokowi tercerai-berai. Dugaan kedua, dosa-dosa Fufu Fafa digunakan untuk menurunkan posisi tawar Gibran dan Jokowi dalam penyusunan kabinet pemerintahan yang baru. Dugaan ketiga, ada kelompok-kelompok yang berharap agar Prabowo bisa mengganti Gibran setelah nanti dilantik sebagai wapres. Mana dugaan yang paling benar? Waktu yang nanti akan membuktikan, saudara-saudara. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.